Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya menjadi sempurna amal-amal saleh, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah di salah satu program kajian kita, yakni program kajian Biasakan, bincang santai seputar kesehatan anak. Insyaallah ini adalah episode yang ke-7. Dan alhamdulillah ya taliman rahimani wa rahimakumullah, kita telah mengadakan beberapa episode sebelumnya yang bisa juga disimak di IGTV Al-Firqatun Najiyah Kids. Tapi taliman rahimani wa rahimakumullah dimanapun antum berada, semoga Allah senantiasa memberkahi kita, memberikan taufiknya, menjaga iman dan Islam kita, serta mengistiqomahkan kita di atas sunnah nabinya yang mulia. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa bersua kembali di sore yang berbahagia ini. Dan insyaallah pada pertemuan sore yang berbahagia ini kita akan mengangkat tema kajian seputar kesehatan anak, yakni apakah komorbid memperparah anak dan remaja yang positif COVID-19. Dan insyaallah kita akan bersama dengan narasumber yang luar biasa pada sore yang berbahagia ini. Masyaallah, beliau adalah Dr. Piprim Basarah Yanwarso, spesialis anak, SPAK, konsultan spesialis anak. Tapi hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita tunggu beberapa saat. Insyaallah akan segera bergabung bersama kita narasumber kita, yakni Dr. Piprim hafizahullah taala. Kita tunggu pemirsa yang taniman rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya sudah bergabung alhamdulillah di tengah-tengah kita narasumber kita pada ini, Dr. Piprim SPAK, konsultan spesialis anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah, dokter sehat. Bagaimana dokter kabarnya sendiri? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Suara kita ya. Amin. Suara kita terdengar jelas, dokter? Jelas. Ini kok gini sih? Ya jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah teman-teman rahimani wa rahimakumullah telah bergabung bersama kita narasumber kita pada sore yang berbahagia ini, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, SPAK. Beliau adalah konsultan spesialis anak dan alhamdulillah juga beliau bertugas berdinas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan merupakan founder Rumah Vaksin. Masya Allah. Dan pada sore yang berbahagia ini, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kita akan mengangkat tema, yakni apakah komorbid memperparah anak dan remaja yang positif COVID-19. Masya Allah. Menarik sekali dokter ini. Tadi sempat kita, sebelum saya live ini, sore ini dokter, saya sempat baca beberapa literatur. Menarik dokter, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, mengatakan di sini 1 dari 8 kasus COVID-19 adalah anak-anak. Nah, artinya sekitar 12,5% itu COVID di Indonesia ini diderita oleh anak-anak, Masya Allah. Dan juga menarik dokter, saya ambil dari Tagar ID yang mengatakan di situ bahwa International Journal of Infectious Disease yang dilakukan oleh FKUI
menunjukkan 40% pasien anak yang positif COVID-19 di RSCM meninggal dunia. Ini sebuah angka yang fantastis dan juga data yang mengagetkan saya, Pak Knut. Seperti itu. Sampai besar sekali 40% ini pasien COVID anak-anak meninggal dunia. Dan alhamdulillah, mungkin dokter bisa memberikan materi. Kami persilakan dokter untuk presentasi materi atau pemaparan materinya. Silakan. Iya, terima kasih. Mas siapa? Saya Fajar, dokter dari Surabaya. Mas Fajar ya? Betul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. atas undangannya ya. Tentang tadi data yang 40% itu jangan dibaca begitu aja ya. Jangan dibaca begitu aja. Karena itu adalah pada kondisi anak-anak yang memang sudah sakit dirawat di pusat rujukan RSCM ya. Itu di situ juga disebutkan bahwa yang 40% itu may be related or coincident. Oh, may be related. Ya, may be related or coincident. Jadi yaitu bisa jadi berhubungan atau koinsiden. Jadi penyakitnya memang sudah berat, kemudian pas di swab positif gitu. Ya, jadi begitu. Jangan dibaca 40% anak wafat karena COVID, enggak seperti itu ya. Data utuhnya, data populasi itu yang 40% itu anak-anak sakit berat di RSCM ya. Yang sudah sakit berat gitu. Tapi kalau kita lihat populasi itu kematiannya nggak sebesar itu ya. Kematian anak itu ya sekitar 1,6 lah, 1,6% kalau nggak salah itu ya. Nah, memang kejadian presentasi anak yang sakit dibanding dewasa itu datanya 12,6% ya, sekitar 1/8 itu tadi betul. Jadi kalau di 8 yang sakit itu 1 di antaranya anak. Artinya anak ini memang juga salah satu kelompok usia yang rentan dan juga perlu kita lindungi bersama terhadap COVID ini. Ada hal yang menarik dari anak-anak yang wafat karena COVID ya, itu rata-rata semua dengan komorbid. Ada yang 1 komorbid itu sedikit, yang lain itu 2 atau lebih komorbid ya. Dan komorbid ini pada anak memang ada yang sifatnya bisa kita hindarkan, tapi ada juga yang tidak bisa kita hindarkan ya. Di antara komorbid yang bisa kita hindarkan adalah komorbid karena gaya hidup atau lifestyle ya, misalkan obesitas ya, atau sindrom metabolik yang lain. Gaya hidup obesitas, yang bikin obesitas ya, ini justru semakin banyak pada saat pandemi dengan mekanisme lockdown ya, atau PPKM ya. Anak nggak boleh keluar. Betul. Tapi apa yang terjadi, kemudian di rumah dia disiapkan aneka makanan yang berupa makanan junk food. Jadi kadang-kadang orang tua lupa, dia ingin melindungi anaknya, sangat patuh dengan protokol kesehatan, ya. Anaknya jangan lupa pakai masker, jangan lupa pakai. Tapi apa yang masuk ke dalam mulut anaknya tidak diperhatikan dengan baik, tidak dijaga. Padahal ketika dia menyiapkan anak-anak itu dengan aneka makanan yang sangat tinggi kadar gulanya, sangat banyak tepungnya, ya, alias junk food ya, termasuk trans fat ya, lemak-lemak jahat yang sering kita jumpai pada junk food itu, maka pada dasarnya disitulah kita sebenarnya mencelakakan anak-anak kita. Ya, kita ingin melindungi, tapi apa yang kita perbuat justru mencelakakan. Kenapa? Karena makanan junk food inilah ketika dia berupa cemilan, ya, nggak ada kenyangnya, terus dimakan, yang terjadi adalah obesitas pertama kali. Kemudian sindrom metabolik kita tahu bisa anak itu hipertensi walaupun anak-anak, ya kan? Trigliseridnya tinggi, inflamasi, kronik inflamasi. Nah ini ketika berjumpa dengan COVID, ya, alih-alih anak itu yang harusnya ringan gejalanya bisa berat masuk ICU, bisa mengalami MISC ya, multi
inflammatory systemic, ya, karena COVID. Jadi inflamasi hebat di mana-mana. Pada dasarnya adalah anak ini sudah mengalami komorbid, ya. Jadi komorbid inilah yang mungkin perlu kita jaga bersama. Jangan sampai tujuan kita bagus, kita sayang anak, kita kasih makanan sebanyak-banyaknya, tapi sebetulnya kita mencelakakan anak-anak kita. Ini mungkin poinnya, ya. Jadi selain kita protokol kesehatan, ya, rajin cuci tangan, memakai masker, ya, tapi juga jangan lupa perhatikan aneka makanan yang dimakan oleh anak-anak kita, termasuk kita sendiri sebetulnya. Termasuk kita sendiri. Jangan sampai kita udah jarang olahraga, ya kan? Makannya sering dan jenis makanannya pun salah, gitu. Ini signifikan dan ini jarang disebut-sebut. Orang lebih takut malnutrisi, orang lebih takut gizinya nanti kurang. Ayo makan. Padahal yang disebut malnutrisi itu ada dua, ada undernutrisi, ada overnutrisi. Justru pada anak-anak perkotaan, ya, saya kira pemirsa di sini juga rata-rata adalah mungkin yang ekonominya menengah atau bisa ke atas, ya, yang punya sosial media, punya IG, ya. Justru ancamannya adalah overnutrisi. Ancamannya overnutrisi, bukan undernutrisi, ya kan? Kalau undernutrisi mungkin anak-anak kampung, ya, anak-anak yang memang ekonomi rendah, ya, itu risiko undernutrisi. Tapi anak-anak kota, orang-orang yang the have, yang punya, dengan menyediakan aneka cemilan yang junk food itu, ya, ini bisa merupakan ancaman tersendiri karena akan meningkatkan komorbid pada anak. Kita tahu 80% anak-anak atau masyarakat lah, ya, umum, 80% kena COVID itu gejalanya ringan atau tanpa gejala. 15% gejalanya sedang, ya kan? Yang 5% gejalanya berat. Nah, gejalanya berat itu sebagian besar adalah dengan komorbid. Komorbid utamanya adalah diabetes, obesitas, hipertensi, dan penyakit-penyakit kronik yang lainnya. Ya, jadi itu mungkin pengantar dari saya, hal yang perlu diperhatikan dan jarang disebut-sebut oleh orang, ya. Orang terlalu takut undernutrisi, tapi dia nggak takut overnutrisi. Padahal COVID ini musuhnya overnutrisi, ya, kira-kira gitu. Baik, terima kasih dokter atas pengantar yang membuka wawasan baru, dokter, terkait komorbid. Salah satunya adalah obesitas yang seharusnya komorbid ini bisa kita hindari, dokter, ya. Dan ini insight bagi saya, dok, bahwasanya ternyata komorbid obesitas ini juga menjadi hal yang harus kita perhatikan, dokter, ya. Dalam benak saya sebagai masyarakat umum itu, pikiran saya komorbid yang berbahaya itu adalah yang mengarah kepada pernafasan. Ternyata ada lagi yang kelihatannya sepele, obesitas, tapi itu juga harus diperhatikan, dokter. Ya, dari data yang ada, ya, kita bahkan sejak awal COVID itu ada, ya, itu kan kita sudah tahu, makin obes seseorang, makin berat obesitasnya, makin tinggi peluang dia masuk ICU, makin tinggi peluang dia untuk kemudian kritis dan wafat, ya. Ya, jadi makin tinggi obesitasnya, makin gendut seseorang, itu makin tinggi peluangnya untuk diintubasi masuk ICU. Karena itu obesitas ini nggak boleh kita anggap main-main, ya. Obesitas itu nggak lucu, ya kan? Nggak lucu, masa kan kita sering kali gini, orang tua itu senang anaknya gendut. Betul. Lucu, montok. Bukan, betul. Anak gendut itu nggak lucu. Sakit, kesian. jadi kita dirubah deh persepsinya, bahwa anak itu berat badannya normal aja. Jangan kekurangan, jangan kelebihan. Ya? Jangan kekurangan, jangan kelebihan. Kalau kelebihan, overnutrisi, justru jauh lebih berbahaya pada anak-anak di masa COVID ini, ya, di masa COVID ini jauh berbahaya overnutrisi. Kenapa? Karena anak yang obesitas, ya, apalagi kemudian disertai dengan sindrom metabolik, itu sudah ada inflamasi kronik pada dirinya, ya, dengan sel lemak yang kemudian membesar dan terjepit, ya. Sel lemak yang terjepit itu mengalami hipoksia. Hipoksia ini mengirim sinyal
bahwa ini ada masalah. Sel-sel inflamasi datang di situ, ya. Profil makrofa itu ada sel yang terlibat dalam perlawanan pertama, ya. Profil makrofanya tipe M1. M1 itu adalah tipe yang inflamasi. Nah, kalau orang kurus langsing, tipe makrofanya M2 dia. Tipe makrofa yang kalem. Kalau tipe M1 ini tipe berangasan. Begitu tipe M1-nya banyak dominan, kena COVID, berangasan. Jadi hiperinflamasi sindrom terjadi di situ. Kita kira-kira begitu ya bahayanya obesitas tuh, karena respons tubuh itu jadi heboh terhadap COVID yang seharusnya kalem-kalem aja. Anak-anak itu kan harusnya oke-oke aja dia, iya kan? Anak-anak itu kalau sehat dia oke-oke aja. Tapi begitu dia obes bisa repot, ya. Nah inilah yang jarang diungkap, bahwa obesitas pada anak sangat berbahaya di masa COVID, gitu. Ini jangan sampai orang tua itu nggak apa-apa lah anak kasih cemilan, kasih es krim, kasih junk food itu ya, kasih semua minuman manis, kasih kue-kue, kasih biskuit, semua ultra processed food. Inilah yang biang kerok terjadinya sindrom metabolik baik pada dewasa maupun pada anak-anak. Mulutnya nggak pernah berhenti ngunyah. Ya, jadi segera masker itu selain melindungi hidung, menutup hidung, juga menutup mulut. Terima kasih. Menarik dokter. Kami juga mengajak kepada para pemirsa yang telah bersama kami untuk bisa bergabung bersama kami mengikuti konsultasi